Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu semua baik panitia maupun peserta pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa kita melanjutkan materi ini. Dan tentu yang saya hormati adalah Pak Yunus ya, selaku Ketua Panitia beserta jajaran panitia lainnya, mungkin juga dengan ada Bapak Ibu selaku pejabat struktural di lingkungan Universitas Airlangga. Sebelum saya menyampaikan materi, karena hari ini padat sekali kegiatannya, jadi mungkin tanya jawab tidak usah di akhir setelah saya menyampaikan materi. Jadi kalau nanti saya menyampaikan materi paling selang berapa slide saya akan membuka pertanyaan langsung, begitu ya Bu Kis ya. Jadi langsung saja nanti kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu boleh langsung bertanya, jadi tidak menunggu sampai penyampaian materi saya selesai. Untuk lebih efektif saya mulai saya mulai menampilkan share dari Pak, boleh dibuka host untuk share screen saya? Ini saya belum bisa. Sudah. Sudah kah? Sudah. Oke, belum bisa keluar ya Pak? Oh sebentar. Oke, ini baru keluar. Ya. Buka slide pertama. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan arsip dalam mendukung penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi negeri. Mungkin nanti akan ada beberapa slide yang sama dengan Ibu Sulis kemarin, karena memang kita beririsan ya antara instrumen dengan pengelolaan arsip. Nah, beberapa mungkin sudah kenal dengan saya perkenalkan diri dulu sebentar. Nama saya Susanti dan saya adalah salah seorang arsiparis Alimadya di Direktorat Kearsipan Pusat. Jadi kalau bekerja kurang lebih sudah 20 tahun di Arsip Nasional dan tentunya sebagai salah seorang arsiparis kami itu selalu kena rolling ya. Jadi insya Allah saya bisa menjawab pertanyaan di berbagai bidang dalam pengelolaan kearsipan. Nah, ini seperti yang kemarin sudah disampaikan sedikit oleh Ibu Sulis, terkait dengan pengelolaan arsip dinamis itu lingkupnya seperti ini. Jadi kita tahu dalam penciptaan kita menggunakan instrumen yang kemarin sudah disampaikan, mulai dari tata naskah dinas sampai dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses, dan tentu juga ada klasifikasi. Dan di sini tentunya dalam penciptaan ada kegiatan pembuatan dan penerimaan. Dan dalam pembuatan surat maupun dalam penerimaan surat itu harus ada yang namanya registrasi, dan tentu juga ada distribusi dan ada pengendaliannya. Dalam hal ini tentu Bapak Ibu juga menggunakan yang namanya buku registrasi ya. Registrasi surat ketika ada yang datang ke instansi kita atau ketika kita mengirimkan surat ke instansi lainnya. Kemudian dalam penggunaannya, kita menggunakan yang namanya sistem klasifikasi keamanan dan akses. Dalam hal ini adalah untuk melindungi kepentingan Bapak Ibu sebagai pemilik arsip dan juga melindungi kepentingan masyarakat. Karena di sini nanti akan jelas mana arsip yang bersifat rahasia, yang artinya tidak boleh dilihat oleh semua orang, jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh melihat, kemudian juga demikian juga yang terbatas, kecuali yang terbuka itu yang nanti bisa kita buka bagi publik. Kemudian tentunya dalam penggunaan juga ada kegiatan yang namanya alih media. Dan kalau Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi semacam SIKD, tentu di situ kita melakukan proses alih media dari arsip yang dalam bentuk kertas atau konvensional dimasukkan menjadi dalam bentuk soft copy. Kemudian dalam pemeliharaan kita mengenal ada pemberkasan, dan di sini tentunya kita menggunakan klasifikasi arsip, pemberkasan, penataan, penyimpanan, alih media, dan program arsip vital. Inilah yang harus dilakukan ketika kita melakukan pemeliharaan arsip. Dan tentu hasilnya di mana fisiknya akan menjadi tertata, informasi arsipnya pun ada, dan tentunya tersedia yang namanya daftar arsip, baik aktif maupun inaktif. Kemudian ada lagi setelah pemeliharaan yaitu penyusutan, di mana nanti ada pemindahan arsip dari unit
pengolah atau unit kerja ke unit kearsipan, kemudian ada pemusnahan dan ada penyerahan arsip statis, dan semua tentu ada prosedurnya. Jadi tidak sembarangan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam arsip dinamis ada yang namanya arsip aktif, ada inaktif, dan ada arsip vital, di mana kalau arsip vital tentu yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan operasional dari perguruan tinggi dan tidak dapat diperbaharui, tidak tergantikan apabila hilang atau rusak. Jadi untuk arsip vital harus ada metode perlindungan khusus dibandingkan arsip lainnya, di mana mulai dari bagaimana pengamanannya, apakah menggunakan metode pemencaran atau dispersal, ya, di mana yang aslinya disimpan di unit pengolah atau unit yang menciptakan arsipnya, kemudian yang kopinya itu bisa dititipkan di unit kearsipan. Atau kalau di unitnya tidak memiliki tempat yang memadai, bisa dibalik. Misalnya yang unitnya karena kami belum punya standar, kita simpan yang kopi yang aslinya dititipkan di unit kearsipan dengan catatan unit kearsipannya memiliki tempat penyimpanan yang sudah jauh lebih baik dibandingkan di unit pengolahnya. Kemudian ada yang namanya arsip aktif. Tentunya Bapak Ibu tahu bahwa arsip aktif ini berarti yang masih sering kita gunakan sehari-hari, masih menjadi referensi dalam penulisan surat atau penciptaan naskah berikutnya. Dan sedangkan ada juga yang inaktif, yaitu yang sudah jarang digunakan. Di mana antara arsip aktif dan inaktif ini tidak boleh bercampur dalam penyimpanannya. Harus dibedakan tempat penyimpanannya. Karena ketika Bapak Ibu mencampur antara arsip aktif dan inaktif dalam satu tempat penyimpanan, tentu ini akan menyulitkan Bapak Ibu sendiri selaku pegawai yang bekerja di unit pengolah, ya. Nanti Bapak Ibu akan kesulitan. Dan ini kita lihat terkait dengan pengurusan surat menjadi arsip, mulai dari arsip masuk, ya, ada surat masuk, kita buka, kemudian nanti akan cap penerimaan suratnya, biasanya nanti diminta oleh si pengirim surat, kemudian akan ada pengarahan terkait dengan, oh ini buat siapakah gitu ya, keterkaitannya dengan apakah ada surat sebelumnya gitu. Kemudian akan dilakukan proses distribusi ke unit kerja setelah tentunya ada disposisi dari pimpinan. Dan tentunya ada proses di mana harus kita simpan yang surat masuknya itu ketika kita mendapatkan disposisi dan kemudian menindaklanjuti dari surat masuk tersebut. Dan untuk surat keluar juga sama, kita harus membuatnya adalah minimal 2, yang satu adalah untuk dikirim, yang satu adalah untuk menjadi arsip kita. Dan pengelolaan arsip aktif kurang lebih gambarannya seperti ini, gitu ya. Dan saya yakin kalau di Unair dan beberapa perguruan tinggi lain yang ikut menjadi peserta di sini sudah menggunakan aplikasi kearsipan, mulai dari pencatatan terkait dengan surat masuk. Hanya mungkin yang belum saya lihat adalah terkait dengan penomoran surat. Sebaiknya memang untuk penomoran surat juga sudah menggunakan aplikasi, jadi tidak lagi bergantung pada orang atau pegawai yang bertugas mencatat nomor surat. Sebenarnya harusnya kalau kita sudah pakai aplikasi seperti yang sudah kami lakukan, kapanpun, ibaratnya kalau jam kerja pun sudah selesai, terus tiba-tiba kita harus membuat surat dinas, itu kita bisa minta nomor selama kita masih di dalam kantor gitu ya, dengan menggunakan aplikasi yang digunakan secara internal untuk penomoran surat tersebut. Kemudian, permasalahan yang sering timbul adalah di mana ruang kerja penuh dengan arsip. Perbedaan antara aktif dan inaktif tidak jelas karena tadi belum dilakukan pemindahan, masih tercampur antara yang aktif dan inaktif. Kemudian tidak ada petugas khusus yang menangani arsip. Nah, ini yang masih banyak terjadi karena dengan alasan tidak ada arsiparis atau tidak ada orang yang ditunjuk sebagai pengelola arsip sehingga arsipnya tidak terurus. Padahal harusnya tidak demikian karena ketika mengelola arsip itu bukan kepentingan arsiparis saja, tapi Bapak Ibu yang bekerja di sana juga punya kepentingan terhadap hal itu. Karena tanpa dikelola dengan baik, Bapak Ibu tidak mungkin bisa menemukan dokumen dengan cepat. Ketika pimpinan minta, apakah mungkin pimpinan mau menunggu lama Bapak Ibu dalam mencari arsip? Standarnya adalah tidak lebih dari 10 menit. Ketika Bapak Ibu mencari arsip lebih dari 10 menit, berarti masih ada
yang kurang dalam pengelolaan arsip di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ketika itu terjadi, informasinya menjadi tidak aman. Arsip disimpan sesuai kepentingan pegawai masing-masing. Jadi misalnya, ketika belum memiliki central file atau pengelolaan arsip aktifnya belum sentral, maka pada umumnya pegawai yang diminta untuk membuat surat oleh pimpinan itu akan menyimpan suratnya di mejanya sendiri. Betul ya, seperti itu ya. Jadi ada yang di atas mejanya atau mungkin disimpan di lacinya sendiri. Padahal itu tidak benar karena itu bukan arsip pribadinya si pegawai yang bersangkutan. Itu adalah arsip dari unit kerja yang artinya tentu masih akan digunakan oleh unit kerja tersebut dan bisa siapa saja nanti. Misalnya saat ini saya yang diminta untuk mengurus membuat surat terkait dengan hubungan antara Andri dengan Unair misalnya. Tapi bisa jadi berikutnya yang disuruh bukan saya lagi, tapi masih tetap tentang hubungan dengan Unair. Nah, tentu itu akan membutuhkan surat sebelumnya. Ketika disimpan di meja saya atau di laci saya dan saya tidak ada, tentu akan terjadi kesulitan bagi pegawai berikutnya yang harus menindaklanjuti surat sebelumnya. Kemudian tadi arsip tidak bisa ditemukan secara cepat dan tepat. Jadi kembali lagi jangan lebih dari 10 menit untuk pencariannya. Bahkan kalau sudah baik, Bapak Ibu bisa hanya dalam hitungan detik, tidak sampai 1 menit, itu bisa ketemu. Nanti kita belajar sama-sama. Dan ini kita perlihatkan ada yang mejanya seperti ini kah gitu loh. Kalau ada seperti ini berarti ini sangat rawan ya, sangat rawan terjadi kehilangan, baik dicuri maupun mungkin jatuh, kemudian tersapu dan sebagainya, atau terkena makan minum yang ada di meja Bapak Ibu. Tentu akan merusak dokumen yang kita miliki. Dan ketika ini terjadi, kemungkinan tempat penyimpanan arsip di unit kerja adalah seperti ini. Ketika lemarinya seperti ini, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari dokumen ketika pimpinan minta? Tentu butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bahkan terkadang ketika saya tanyakan hal ini, bisa jadi terlihat pada kapan arsip itu diciptakan. Kalau baru kemarin bisa cepat, tapi ketika sudah 2 bulan yang lalu, bahkan mungkin setahun yang lalu, wah itu nggak tahu gitu ya, belum bisa ditentukan butuh waktu berapa lama. Nah itu yang tidak boleh terjadi di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau di tempat Bapak Ibu dibiarkan seperti ini, atau dari hulunya seperti ini, maka di hilirnya akan seperti ini. Di unit kearsipan, yaitu record center-nya akan seperti ini, di mana jangankan tertata dengan baik, bahkan dimasukkan di dalam box arsip pun tidak gitu ya. Dan ketika masuk di dalam karung seperti ini, kira-kira cari arsipnya bagaimana ya? Apakah pakai penerawangan gitu ya, harus mencarinya? Jadi ini akan menyulitkan Bapak Ibu. Apalagi kalau ternyata di dalam salah satu karung ini ada arsip yang memiliki nilai penting. Tentu itu sangat merugikan bagi instansi kita. Atau misalnya seperti ini, di mana dia masuk di dalam box tapi tanpa identitas atau tanpa keterangan, box ini box berapa, isinya arsip apa saja gitu ya, ini akan menyulitkan. Karena ketika Bapak Ibu memberikan arsip atau memindahkan arsip ke unit kearsipan, itu bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa pinjam lagi. Bisa, sangat bisa Bapak Ibu meminjam lagi. Jadi jangan khawatir. Kadangkala ada unit yang merasa kalau nanti kami pindahkan ke unit kearsipan, kami akan sulit untuk meminjam lagi. Tidak. Asalkan tadi Bapak Ibu ketika menyerahkan adalah sesuai dengan prosedurnya, di mana harus ada daftarnya, kemudian ada identitas dari boxnya gitu. Sehingga nanti pegawai di unit kearsipan yang bertugas di record center itu bisa membantu ketika Bapak Ibu membutuhkan lagi informasi dari arsip yang sudah Bapak Ibu serahkan atau sudah Bapak Ibu pindahkan. Jadi harus saling kerjasama dalam hal ini ya, karena unit kearsipan pun tidak mau semacam membeli kucing dalam karung gitu ya, tidak ada kejelasan terkait dengan arsip yang diberikan. Solusinya apa? Solusinya tentunya harus ada azas pengelolaan arsip, sistem pengelolaannya, dan tentu ada sarana kearsipan dan ada SDM yang memang ditugaskan untuk mengelola arsip.
Dan dalam pengelolaan arsip ini, azasnya kita kenal ada 3, ada sentralisasi, desentralisasi, dan ada azas yang gabungan. Dan tentunya dalam hal ini Unair menggunakan azas yang ketiga tadi, yaitu azas gabungan, sama dengan halnya di arsip nasional dan di beberapa perguruan tinggi lain, di mana arsip aktif berada di central file yang dimiliki oleh setingkat eselon 2 atau eselon 3 ketika memang volume arsipnya banyak. Tapi untuk record centernya cukup 1 yang nanti dia akan menyimpan arsip inaktif dari berbagai unit kerja. Dan pemeliharaan arsip dinamis yaitu kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya. Di sini saya berikan tanda merah, fisik maupun informasi, artinya Bapak Ibu ketika memelihara arsip atau menyimpan arsip itu bukan hanya menjamin fisiknya ada, melihat oh ini masih ada arsipnya gitu ya, kertasnya masih ada, tapi harus juga memperhatikan informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi jangan sampai secara fisik kertasnya masih ada, tapi ternyata ketika kita lihat tulisannya sudah pudar, sudah tidak terbaca lagi. Atau foto, bentuk fisiknya masih ada fotonya, tapi ternyata ketika kita lihat dia sudah tidak terlihat lagi, atau fotonya sudah mulai blur atau rusak. Nah itu berarti Bapak Ibu tidak menjaga fisik maupun informasi. Karena dengan demikian tentu akan menjadi sia-sia ketika kita hanya menyimpan yang penting fisiknya masih ada, tapi informasinya ternyata sudah mulai pudar atau sudah terhapus. Dan dalam hal ini kita menjaga fisik informasi, kemudian kita juga melakukan pemberkasan, penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, dan juga alih media sesuai dengan Peraturan ANRI nomor 9 tahun 2018 tentang pemeliharaan arsip dinamis. Dan kemudian, siapakah yang bertanggung jawab dalam hal ini? Tentunya adalah pimpinan unit pengolah pada tiap pencipta arsip. Jadi kalau dibilang, siapa yang bertanggung jawab? Oh, arsiparis yang bertanggung jawab. Tanggung jawab tetap diletakkan pada pimpinan unit pengolah. Ya. Tapi yang melaksanakan boleh arsiparis atau pengelola arsip, tapi tanggung jawabnya tetap pada pimpinan. Artinya pimpinan pun harus bisa mengontrol, melihat apakah sudah dilakukan pemeliharaan terhadap arsip yang ada di unit kerjanya. Kemudian dilakukan melalui kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif. Jadi diberkaskan dan disimpan dengan baik. Kemudian pemeliharaan arsip aktif, dalam hal ini unit pengolah dapat membentuk yang namanya sentral arsip aktif atau central file. Dan central file dapat dibentuk pada unit pengolah setingkat eselon 2, eselon 3, atau satuan kerja mandiri sesuai dengan beban volume arsip yang dikelola. Jadi tentunya penentuan apakah di eselon 2 atau di eselon 3 dilihat pada volume arsip yang tercipta di sana. Kalau volumenya banyak berarti setingkat eselon 3. Contohnya biasanya yang tingkat eselon 3 adalah bagian kepegawaian atau keuangan. Karena mereka volume arsipnya kita tahu banyak, sedangkan yang lainnya bisa diletakkan pada setingkat eselon 2 untuk central file-nya. Dan pemberkasan di sini apa sih maksudnya? Yaitu penempatan naskah ke dalam satu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Artinya, ketika Bapak Ibu memberkaskan bukan berdasarkan surat masuk dan surat keluar. Kalau masih ada yang berdasarkan surat masuk dan surat keluar, harus segera diperbaiki. Karena nanti ketika ada pengawasan, baik internal maupun eksternal, tentu itu akan menjadi temuan yang akhirnya akan menjadi rekomendasi dari pengawasan. Jadi antara surat yang memiliki hubungan informasi yang sama atau masalah yang sama, itu harus dijadikan satu antara surat masuk dan surat keluarnya. Jadi contohnya dalam kegiatan hari ini tentu ada surat dari Unair yang dikirimkan ke ANRI. Kemudian ada surat dari ANRI yang dikirimkan ke Unair dengan membalas surat dari Unair tadi. Dan kemudian ada juga surat
kepada undangan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian ada daftar hadirnya, ada laporan dari panitia nanti. Nah, itulah menjadi satu berkas karena memiliki satu masalah atau satu urusan yang sama. Kemudian ketentuan pemberkasan bahwa sesuai dengan PP 28 tahun 2012, pemberkasan arsip aktif dilakukan terhadap arsip yang dibuat dan diterima. Jadi kembali lagi bukan hanya arsip yang kita buat atau naskah yang kita buat yang harus kita berkaskan, tapi yang kita terima pun itu harus kita berkaskan. Apalagi ketika ini ada hubungannya dengan instansi kita atau ada tindak lanjut yang kita berikan terhadap surat yang masuk tadi. Jadi jangan sampai memiliki anggapan bahwa misalnya, oh ini ada surat dari Unpad, anggaplah. Ini kan yang buat Unpad, berarti kita nggak perlu dong memberkaskan. Bukan begitu, tapi ketika kita menindaklanjuti surat tersebut, berarti kita harus memberkaskan. Kemudian yang poin kedua, pemberkasan arsip aktif dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip. Kembali lagi, sebagaimana kemarin sudah disampaikan, klasifikasi itu berperan penting dalam pemberkasan. Jadi Bapak Ibu, klasifikasi harus digunakan sejak kapan? Sejak penciptaan arsipnya. Jadi jangan salah, jangan beranggapan bahwa klasifikasi itu diberikan nanti ketika kita mau memberkaskan saja atau ketika arsip ini disimpan di record center. Tidak. Tapi sejak awal dia sudah harus diberikan kode klasifikasinya. Jadi bukan hanya nomor surat. Kemudian pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik arsip, tertatanya informasi arsip, dan tersusunnya daftar arsip aktif. Jadi ini yang akan menguntungkan bagi kita sebagai pegawai yang bekerja di instansi apabila fisik arsipnya tertata, informasinya tertata, dan sudah memiliki daftar arsip aktif. Karena tanpa ini akan sulit kita bisa memberikan informasi terhadap arsip yang kita simpan. Dan dalam hal ini, unit pengelola harus menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan pada tiap pencipta arsip paling lama 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di unit pengolah itu hukumnya wajib ya menyampaikan daftar. Jadi bukan arsipnya ini ya, ini baru daftarnya saja. 6 bulan setelah kegiatan selesai, maka itu bisa disampaikan daftarnya kepada unit kearsipan. Tapi nanti kalau dilihat pada JRA, kalau retensi aktifnya adalah 1 tahun, maka setelah arsip itu berumur 1 tahun di tempat Bapak Ibu yang ada di unit pengolah, masuk tahun berikutnya harus segera diserahkan kepada unit kearsipan, karena berarti dia sudah memasuki retensi inaktif. Itulah artinya antara arsip aktif dan inaktif akan terpisah penyimpanannya. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan pemindahan, maka antara aktif dan inaktif akan tercampur, yang tentunya akan mengambil space banyak dari tempat penyimpanan central file Bapak Ibu gitu ya, yang sebenarnya tanggung jawabnya harusnya sudah diserahkan ke unit kearsipan, bukan di tempat Bapak Ibu lagi. Ini yang harus dilakukan. Jadi kembali lagi ini pun nanti akan dicek ketika ada pemeriksaan ya. Ketika ada pengawasan dari kami ataupun dari internal UNAIR, apakah sudah pernah menyampaikan daftar arsip aktif? Apakah di sini sudah berjalan, Pak Yunus, untuk penyampaian daftar arsip aktif dari unit pengolah? Sudah adakah yang pernah menyampaikan? Sudah ada. Oke. Sudah ada. Sudah banyak, Pak? Kalau banyak enggak, makanya kita mau ada penguatan record center ini. Oke, mungkin nanti yang sudah melakukan bisa menjadi percontohan ya Pak ya bagi unit pengolah lainnya. Karena memang ini menjadi amanat ya, harus dilaksanakan. Terima kasih Pak Yunus. Kemudian penyimpanan arsip aktif tadi ya menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolahnya dan dilakukan terhadap aktif yang sudah didaftar dalam daftar arsip aktif. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu dari peserta? Silakan. Lebih santai ya hari ini kita. Jadi kalau memang ada yang ingin ditanyakan boleh langsung bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada Bu.
Ada Bu boleh. Santi, Bu Ya, Aneke Lenora Luhukwai itu mau bertanya langsung. boleh, Monggo Bu silakan. Aneka, kami persilahkan. Iya, iya, boleh. Iya, halo. Iya. Iya, terima kasih Ibu Moderator sama Ibu Pemateri, Ibu Santi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya mau menanyakan kepada Ibu Santi apa kantor pendirian Fakultas Ekonomi tahun 1965 Ibu sampai sekarang belum diketemukan. Yang saya mau menanyakan ke Ibu Santi, mungkin ada solusi bisa diketemukan di ANRI apa enggak? Oke. Iya, yang kedua ada yang pertanyaan saya yang kedua Ibu. Halo? Iya. Iya, Ibu, pertanyaan saya yang kedua, saya tadi mengutip kalimat Ibu di laporan yang saya mau menanyakan Ibu, pada saat kita mengajukan SKP untuk penilaian, di situ kan ini kan banyak ikut kegiatan ini Ibu kan, otomatis kita dapat sertifikatnya. Apakah di dalam penilaian fisiknya sertifikat harus dilampirkan pakai laporan atau sertifikatnya saja doang gitu Ibu? Terima kasih, mohon pencerahan. Iya. Terima kasih Bu Aneke gitu ya. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan arsip pendirian Fakultas Ekonomi di Unpati ya Bu Aneke ya. Iya, apakah bisa ditemukan di arsip nasional gitu ya? Karena sampai saat ini ternyata arsip tersebut belum ketemu ditemukan gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum ke arsip nasional Bu, harusnya adalah ada kerjasama dari semua fakultas dan tentunya di rektorat ya Bu ya, kearsipannya untuk mencari bersama terhadap mungkin bisa dibuatkan daftar arsip dari yang masih dalam pencarian gitu Bu ya, termasuk pendirian Fakultas Ekonomi tadi. Kalau memang belum, saya bertanya dulu justru, apakah sudah pernah dilakukan penyerahan arsip dari Unpati ke ANRI? Kalau belum pernah ya kemungkinan besar tidak ada, tapi tidak ada salahnya. Bu Santi, itu yang saya mau menjawab seperti itu, pendirian di tahun 1965 di bulan Desember. Otomatis itu saya saya masih bayi mungkin Ibu. Soalnya kelahiran saya juga di tahun 65 Ibu, jadi sampai di situ saya juga nggak tahu Ibu. Iya. Makasih Bu Santi. Iya, artinya ini Bu, tadi ya kerjasama dulu nih antar semua nih, ayo kita sama-sama mencari, karena ini kan menjadi hal yang penting ya Bu ya, harusnya menjadi bagian dari arsip vital dari Unpati ya Bu ya, salah satu arsip vitalnya Unpati terkait pendirian dari Fakultas Ekonomi. Jadi kalau memang sudah pernah diserahkan ke ANRI, tentunya pasti ada di ANRI, tapi kalau belum pernah, ya kemungkinan besar tidak ada Bu gitu ya, atau bisa juga bekerja sama dengan lembaga kearsipan di sana Bu, di tempat Ibu gitu ya, kan ada lembaga kearsipan provinsi gitu ya, mungkin bisa juga dicoba dilihat di sana, atau dengan kementerian yang dulu membawahi dari perguruan tinggi pada tahun tersebut. Apa nama kementeriannya? Nah, itu bisa ditelusur ke sana juga. Jadi, memang ada berbagai jalan ya, Bu, berbagai cara yang bisa dilakukan untuk bisa menemukan dokumen yang usianya sudah cukup tua ya, Bu ya, tahun 1965. Berarti sudah 50 tahun lebih gitu kan. 50. Sekarang saya 55, Ibu. Iya. Jadi bisa dicoba dicari dengan beberapa cara ya, Bu ya. Tadi tentunya diutamakan adalah di internal Unpati dulu, kemudian nanti coba bisa ke lembaga kearsipan provinsi, juga bisa nanti ditelusur di ANRI. Jadi macam-macam lah cara yang bisa kita lakukan, dan juga kementerian yang dulu membawahi, apakah dulu Kemendikbud, berarti Ibu bisa coba tanya juga di sana. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, untuk sertifikat ya Bu Aneke ya. Iya. Untuk sertifikat sendiri, ini penilaian dalam SKP, sebenarnya kalau sudah ada sertifikat tidak perlu ada laporan. Iya,
sebagaimana di panduan dari bukti kerja arsiparis, kalau memang sudah ada sertifikat, kita tidak perlu membuat laporan. Kecuali tidak ada sertifikatnya, harus membuat laporannya. Seperti itu, Bu Anneke? Terima kasih, Bu Santi. Ya. Terima kasih, Ibu. Bu Santi, ini ada pertanyaan lagi di chat, apa saya bacakan? Boleh dibacakan? Sekarang ya. Ya. Ini dari Bu Sri Mutmainah Universitas Negeri Medan. Kalau ada 2 atau lebih laporan keuangan, semua tanda tangan dan stempel asli, apakah semua harus disimpan di UPT Kearsipan atau cukup satu saja? Itu pertanyaan dari Bu Mutmainah. Ketika laporan keuangannya itu adalah sama ya, untuk laporan hal yang sama. Laporan yang sama. Sebenarnya kita bisa simpan satu saja. Tidak, jadi yang lainnya tidak perlu. Atau kalau Ibu mau aman, kita simpan 2. Satu adalah di unit yang punya arsip, berarti unit keuangan. Yang satunya lagi bisa dititipkan di unit kearsipan. Jadi kalau memang laporan keuangan itu misalnya belum diperiksa, kalau belum diperiksa tentunya sebenarnya tidak boleh dipindahkan ke unit kearsipan. Jadi bisa kita perlakukan sama sepertinya arsip vital ya, bahwa kita bisa pakai metode pemencaran. Gitu. Kan kalau laporan keuangan kalau nggak salah retensinya juga agak lama soalnya ya, dia harus tetap ada gitu loh, artinya ketika suatu waktu mau diperiksa ulang oleh pemeriksa dia tetap ada. Dan paling banyak 2 lah kita simpan. Jadi tapi dipencar, jangan di satu tempat. Karena kalau satu tempat ya sama aja bohong sih, gitu kan. Artinya ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya sama-sama musnah semuanya. Mungkin begitu Bu Kis. Ya, ada banyak ini pertanyaannya gimana? Diteruskan dulu materinya atau iya? Iya, mungkin saya jadi nanti saya buka dua lagi gitu ya Bu ya. Sekarang saya lanjut dulu sebentar ya. Iya, silakan. Ya, makasih Bu Kis. Jadi untuk pemberkasan arsip aktif di Central File tujuannya adalah menjamin keamanan arsip aktif, keseragaman dalam pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, ketersediaan arsip aktif yang utuh, lengkap, otentik dan reliabel, dan kelancaran penyusutan, dan tentu menjadi bukti akuntabilitas. Oleh sebab itu makanya harus ada yang namanya Central File. Kemudian pengelolaan arsip aktif di Central File itu tentunya membutuhkan SDM sebagai pengelolanya. Jadi dalam hal ini tidak boleh semua orang masuk ke dalam Central File. Contoh, dalam satu unit kerja ada 10 pegawai. Yang ditugaskan menjadi pengelola Central File-nya ada 2 orang. Yang 8 orang ini nggak boleh keluar masuk Central File. Hanya yang 2 orang ini saja yang memang dia ditugaskan untuk mengelola arsip di Central File. Artinya ketika yang 8 orang ini membutuhkan dokumen, membutuhkan arsip, dia harus melalui jalur si petugas yang 2 orang ini. Artinya walaupun Bapak Ibu berada di unit tersebut, bukan berarti Bapak Ibu bisa meminjam main ambil gitu dari Central File. Atau ada dokumen yang menurut Bapak Ibu ini sudah selesai harus kita simpan, langsung taruh aja di Central File, tidak begitu. Jadi harus melalui orang yang ditugaskan di sana, pegawai yang ditugaskan untuk mengelola arsip di Central File. Karena nanti petugas di Central File itu, dia bukan hanya sekedar menaruh di Central File, tapi dia juga akan mendata, menempatkan sesuai urutannya atau secara kronologis. Dan ketika ada yang meminjam pun dia harus mencatat peminjaman tersebut, jadi tidak sembarangan. Itu yang bisa mengurangi resiko kita kehilangan arsip. Kemudian tentunya harus ada prasarana dan sarananya, kemudian ada juga pelayanan terhadap peminjaman, dan juga tentunya ada prosedur dalam penataannya. Jadi tidak sembarangan dalam penataan arsip aktif di Central File. Dan tentunya dalam pemberkasan tadi atau penataan di Central File, kita menggunakan yang namanya klasifikasi. Di sini jelas dalam penjelasan PP 28 tahun 2012, klasifikasi digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip untuk mendukung akses dan pemanfaatan arsip serta penyusutan. Dan wajib dimiliki oleh pencipta arsip. Kalau saya lihat kemarin, Unair dan beberapa perguruan tinggi yang ada di sini sudah memiliki klasifikasi arsip seperti
Di PKN STAN ya juga sudah punya. Kemudian di UIN masih menggunakan kode klasifikasi dari Kementerian Agama kalau tidak salah, yang sebenarnya masih harus di breakdown lagi gitu ya. Unpati yang belum ya Bu Anneke ya. Kalau kemarin saya berbincang-bincang itu di Unpati sepertinya belum ada kode klasifikasi seperti itu. Betul ya Bu Anneke ya? Iya benar Bu. Ya, nah ini yang harusnya segera mungkin untuk dibuat klasifikasinya. Iya. Kemudian tentunya di sini juga disampaikan klasifikasi digunakan sebagai dasar penomoran surat. Jadi ketika kita memberikan nomor pada surat, bukan hanya nomor surat, tapi nomor urutan surat, tapi juga klasifikasi. Kemudian pemberkasan dan penyusunan JRA serta dalam penyusunan arsip. Dan di sini arsiparis atau pengelola arsip aktif, apa sih tugasnya gitu ya? Tugasnya adalah 1, membuat daftar arsip aktif, yaitu daftar berkas dan isi berkas. Kemudian mengkompilasi daftar arsip tersebut, membuat daftar informasi publik dan layanan peminjaman. Jadi nanti sebaiknya memang di dalam daftar arsip aktif kita itu harus ada kejelasan mana yang rahasia dan mana yang terbuka, sehingga kita bisa memberikan daftar informasi tadi. Dan ini proses penataan berkas arsip aktif sebelum masuk ke dalam filing kabinet. Jadi ketika ada arsip yang harus disimpan, maka kita cek klasifikasinya gitu ya. Kemudian nanti kita buat kode indeksnya juga yang kita buat di dalam di atas folder atau di tab foldernya. Kemudian kita simpan di dalam folder dalam bentuk berkas. Jadi sudah memberkas. Jadi di dalam folder itu bukan hanya ada satu surat masuk, tidak, tapi ada surat masuknya, ada surat keluarnya, selama itu masih urusan yang sama sampai nanti laporannya. Kemudian baru dimasukkan ke dalam filing kabinet berdasarkan urutan klasifikasi. Dan sarana yang digunakan ada ini: filing kabinet, SCAD, folder, klasifikasi, indeks, dan tunjuk silang. Ini yang kita gunakan, dan langkah-langkahnya sebelum Bapak Ibu melakukan pemberkasan, yang pertama tentunya harus membaca atau mempelajari arsip atau dokumen untuk menentukan masalahnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah dalam menentukan masalah. Jadi atau indeks ya, kata tangkapnya yang memudahkan kita nanti untuk mencari. Kemudian kita buat indeks untuk menemukan kode, cek uraian kode ke dalam pola klasifikasi. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberkaskan, jangan lupa dicek juga kode klasifikasinya. Apakah kode klasifikasi di dalam surat sudah benar atau belum? Kalau masih salah, berarti Bapak Ibu harus di foldernya tetap membuat kode klasifikasi yang benar. Kemudian arsip atau dokumen dibubuhi kode dan indeks. Arsip atau dokumen yang berkode sama disusun menurut indeks dihimpun dalam satu berkas. Berkas dimasukkan di dalam folder, tunjuk silang, folder diberi label sesuai dengan kode dan indeks berkas. Dan kemudian siapkan sekat primer, sekunder, tersier yang juga kita berikan kode klasifikasi. Sekat disusun tegak berdiri secara berurut, folder berisi berkas diletakkan setelah sekat tersier, kemudian membuat daftar arsip aktif dan menyimpan berkas di dalam filing kabinet dengan susunan berkas dan sekat atau guide sesuai dengan klasifikasi. Penataan arsip di tempat kami, jadi kita lihat di sini kami menggunakan folder gitu ya untuk yang arsip kertas. Kenapa pakai folder bukan map biasa? Kalau pakai folder seperti ini, kita lihat ada tab-nya di atas. Jadi Bapak Ibu untuk mencari dokumen kami tidak perlu melihat ke dalam foldernya dulu, cukup melihat pada tab yang ada di atas folder ini. Di sini akan jelas gitu, jadi kita bisa lebih cepat juga dalam mencarinya. Kalau kita di map biasa tentu Bapak Ibu harus melihat ke dalam dulu nih, di sini nih baru ada tulisannya, ini dokumen apa. Nah itu jadi agak sulit ya, kalau seperti ini dia lebih mudah untuk dicari. Mungkin pertanyaan yang akan timbul adalah bagaimana dengan metode ketika Bapak Ibu menggunakan Outner gitu ya, masih banyak yang menggunakan Outner, ya hampir sama seperti ini. Jadi kembali lagi, ketika Bapak Ibu menggunakan Outner dalam penyimpanannya, bukan berarti arsipnya dibolongi. Kan kita tahu kalau di Outner itu ada
besinya ya, di mana kalau dokumennya mau tersimpan di situ harus dibolongi, tidak dokumen yang dibolongi, tapi menggunakan plastik. Bapak Ibu bisa lihat atau bisa beli banyak di toko buku tersedia plastik yang sudah dibolongi itu. Jadi nanti arsipnya masuk di dalam plastik. Satu plastik diberlakukan sama seperti satu folder. Jadi satu plastik adalah menyimpan satu masalah atau satu kegiatan, mulai dari surat awal sampai surat yang terakhirnya. Dan nanti Bapak Ibu bisa berkreasi dengan memberikan tab di setiap plastiknya, karena plastiknya kan belum ada tabnya ya, itu bisa kita buat sendiri dengan inovasi kreativitas dari Bapak Ibu sendiri, dan tentunya nanti di tabnya ini diberikan kode klasifikasi dan indeksnya, serta mungkin diberikan nomor. Jadi nanti akan nge-link di plastik nomor 1 dari owner A, misalnya Bapak Ibu memberikan kodenya A, itu ada arsip tentang kegiatan Bintek kearsipan misalnya. Itu tetap metodenya sama seperti ini, hanya mungkin media penyimpanannya saja yang berbeda. Nah ini jadi semua memang akan terlihat rapi ketika menggunakan folder gitu ya, dan tentunya tidak akan bisa membantu juga kalau di folder ini tidak kita berikan label atau kita berikan tulisan lah, kalaupun tidak label terkait dengan arsip yang disimpan di dalamnya. Jadi ini yang indeksnya itu di sini. Kemudian yang harus dibuat tadi adalah namanya daftar arsip aktif. Daftar arsip aktif itu terdiri dari 2 hal, yaitu daftar berkas dan daftar isi berkas. Nah, daftar berkas sendiri di sini memuat informasi arsip dalam satu kesatuan masalah urusan. Jadi kalau kita bilang rangkumannya lah, kalau daftar berkas itu ya, summary-nya, dan terdiri dari unit pengolahnya, unit pengolah mana, nomor berkas, kode klasifikasinya, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Ini sesuai dengan PP 28 tahun 2012. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat di atas ada penjelasannya daftar arsip aktif tahun berapa gitu ya. Ini adalah daftar berkasnya. Pencipta arsipnya siapa? Di sini tertulis arsip nasional, berarti kalau Unair contohnya di sini akan tertulis Unair. Kemudian unit kerja atau unit pengolahnya di sini tertulis Direktorat Kearsipan Pusat. Jadi di sini karena kami sentral file-nya di eselon 2 ya. Kalau nanti di eselon 3 ya berarti ditulis jabatan dari eselon 3-nya di sini. Nama pimpinannya siapa, jabatannya apa, kemudian dia ada di mana gitu ya. Di sini karena kami di ANRI, kami ada di gedung C lantai 5. Dan di sini ada penjelasan nomor berkasnya. Jadi berkas 1, kode klasifikasinya apa, uraian informasinya apa. Jadi untuk ini yang indeks itu ya tadi. Jadi untuk berkas 1 adalah terkait dengan daftar arsip dinamis untuk informasi publik, contohnya di sini. Kurun waktu ini adalah diisi tentang surat pertama atau dokumen pertama dari daftar arsip dinamis untuk informasi publik. Surat pertamanya adalah tertanggal 29 Januari. Surat terakhir dari berkas ini tanggal 3 Juli 2014. Nah, tertulislah di sini. Jadi kalau kurun waktu ini adalah surat masuk pertama sampai dengan surat yang terakhir tercipta dari berkas ini. Kemudian jumlahnya dituliskan 1 berkas, tingkat perkembangan, asli kopi. Kalau di sini tulisnya asli kopi, berarti dalam 1 berkas ini ada surat yang asli, ada yang kopian gitu ya. Kemudian jangan lupa, ini yang penting bahwa harus ada keterangan di mana dia disimpan. Misalnya Bapak Ibu punya 4 filing kabinet, berarti ada filing kabinet 1, 2, 3, 4. Kita tahu dalam filing kabinet itu lacinya bukan hanya 1, tapi ada 4 gitu ya, berarti dia juga diberi kode di lacinya. Di sini ada keterangan, dia berarti di filing kabinet 2, di laci 1, folder 1. Nah, ketika Bapak Ibu nanti diminta pimpinan untuk mencari, bukan langsung lari kepada fisik, tapi Bapak Ibu adalah melihat dulu pada daftar berkasnya ini, di mana dia disimpan arsip yang dibutuhkan oleh pimpinan. Kan ini kita buat di Excel ya. Jadi kan kalau Excel kita bisa langsung search pakai kata kuncinya, tadi kata indeksnya itu, nanti bisa langsung terlihat dia di posisi mana. Kemudian ada lagi yang namanya daftar isi berkas. Nah inilah yang memuat secara rinci dari berkas tadi.
Jadi dia terdiri dari nomor berkas, nomor item arsip gitu ya. Yang membedakan di sini ada item arsipnya, kode kelas, uraian informasi, tanggal, jumlah, keterangan. Jadi kalau tadi dia adalah summary dari suatu berkas, kalau di sini dia dirinci. Mulai dari ini item 1 berarti surat yang pertama muncul. Kita lihat di sini 29 Januari, kemudian dari berkas nomor 1 ini yang terkait dengan daftar arsip dinamis untuk informasi publik, surat keduanya apa? Ada di sini penjelasannya, dia adalah tanggal di sini, tanggal suratnya. Kemudian sampai yang surat terakhirnya, karena dalam satu berkas ini ternyata ada 3 surat, di sini kita tulis sebagai surat nomor 3-nya, item nomor 3. Tertulis tanggalnya, sehingga nanti yang di daftar berkas tadi 29 Januari sampai 3 Juli, surat yang terakhirnya. Dan tentunya sama, di sini ada juga tingkat perkembangannya, kopikah, aslikah, kemudian nomor lokasi simpannya, gitu ya, tentunya harus sama. Jadi kalau isi berkas ini sudah lebih rigid lagi, lebih rinci terkait dengan keterangan arsip yang kita simpan. Ya, dan tentunya di sini ada yang namanya pelayanan peminjaman tadi. Jadi ketika ada permintaan internal pun harus mengisi buku peminjaman. Jadi bukan berarti ketika yang meminjam adalah teman satu unit sendiri, terus tidak ada buku peminjaman yang harus diisi, salah. Tetap walaupun yang meminjam adalah teman satu unit sendiri, harus mencatat di buku peminjaman. Kemudian di sini juga berarti dia yang akan mengambil arsip, jadi mengambil arsipnya dari filing kabinet bukan orang yang mau pinjam, tapi petugasnya atau pegawai yang diberikan tugas untuk pengelola sentral file tadi. Kemudian tentunya juga akan arsiparis atau pengelola arsip tersebut akan menempatkan outguide ketika ada arsip yang keluar gitu ya, sebagai penanda ketika ada dokumen yang keluar, kemudian menyerahkan arsip kepada peminjam, memeriksa kembali arsip setelah proses peminjaman. Jadi kalau nanti sudah dikembalikan, harus diperiksa apakah yang dikembalikan itu lengkap, ada yang rusak atau tidak. Nah, itu harus dilakukan oleh pengelola sentral, kemudian memberikan paraf pengembalian. Jadi kalau sudah dikembalikan pun harus ada parafnya. Menempatkan kembali arsip ke tempat semula dan mengambil autentikator. Jadi tanda di mana tadi arsipnya dipinjam, itu akan dicabut, kita kembalikan lagi dokumennya ke tempat semula. Dan ini untuk buku peminjaman, jadi ada nomor, ada peminjamnya siapa, nama peminjam ya, jenis arsip, jadi arsip yang dipinjam itu arsip apa, kodenya, kode klasifikasinya, tanggal pinjam, paraf, tanggal kembali, dan juga ada parafnya. Dan tadi ada disampaikan tanda keluar atau indikator, di sini digunakan untuk menandai adanya arsip yang keluar dari laci atau filing kabinet. Jadi ini kita gunakan untuk memudahkan kita mengembalikan arsipnya ke tempat semula. Misalnya, Bapak Ibu dalam satu folder itu ada 50 surat, ya, satu berkas itu ada 50 surat. Ketika yang dipinjam adalah urutan atau item arsip yang ke-10, maka nanti arsip yang ke-10 itu Bapak Ibu cabut, taruhlah out indikator di tempat arsip ke-10 tadi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu itu arsipnya sudah dikembalikan, tinggal cabut out indikator dari tempat urutan ke-10 tadi, Bapak Ibu arsipnya dimasukkan lagi ke tempat yang tadi ada out indikator. Atau kalau yang dipinjam adalah satu folder, berarti nanti si out indikatornya itu ditempatkan di mana folder yang keluar tadi atau yang dipinjam tadi. Jadi nanti kalau dikembalikan tinggal cabut lagi out indikatornya, foldernya langsung dimasukkan di tempat out indikator tadi. Jadi itu mempermudah kita dalam mengembalikan arsip yang dipinjam karena kita sudah menyusunnya secara kronologis. Kemudian ini out indikator juga hampir sama tadi seperti buku peminjaman, ada nama peminjamnya, jenis arsip, kode arsip, tanggal pinjam, tanggal kembali, paraf peminjam, dan paraf kembali. Dan tentunya dalam daur hidup arsip ada penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, dan ada penyusutan. Dan dalam hal ini penyusutan yang digunakan adalah JRA, dan kita tahu penyusutan itu terdiri dari kegiatan penilaian,
pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis. Jadi sebelum dilakukan pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan harus ada yang namanya penilaian terhadap arsip yang akan dipindahkan, dimusnahkan, atau diserahkan. Jadi mungkin sebelum ke penyusutan, boleh dulu dibuka pertanyaan lagi, Bu Kis. Atau ada yang ingin bertanya secara langsung? Maaf terkunci. Ini ada pertanyaan lagi. Tidak tahu ini namanya dari siapa, tidak ada namanya. Izin bertanya, bagaimana penataan dan pemberkasan arsip kacau garing berantakan? Penataan arsip kacau dan berantakan. Iya. Nah, inilah ruginya ketika arsipnya sudah dalam kondisi kacau ya. Tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dibandingkan ketika arsipnya dari awal sudah kita tata dengan baik. Kalau arsip kacau, berarti yang harus dilakukan apa? Pertama adalah tentunya melakukan pemilahan. Pemilahan berdasarkan tahun dulu. Jadi kita pilah-pilah dulu nih, oh ini arsip tahun sekian, karena kan itu nanti kalau JRA kan kita membacanya tahun ya. Jadi dipilah-pilah dulu tahunnya, kemudian dipilah juga berdasarkan unit yang menciptakannya gitu ya. Ini dari unit mana nih? Ini arsip punya unit mana? Nah, itu kita harus bisa memahami fungsi berarti kan. Oh, ini arsipnya perencanaan, ini arsipnya keuangan. Nah, itu harus dipilah-pilah dulu seperti itu, baru nanti setelah semua terpilah secara tahun dan secara kepemilikan dari unit yang menciptakan arsip tersebut atau di mana arsip tersebut tercipta, baru nanti bisa kita buatkan semacam apa ya datanya gitu sambil kita masukkan dulu ke dalam box-box arsip. Kemudian nanti setelah kita beri, jadi ketika kita ngetik di komputer, masukkan di dalam daftar arsip, box kan misalnya dalam penataan tadi ada 10 box, berarti box 1, box 2, box sampai box 10 isinya itu apa saja itu ada di daftar kita. Dan di dalam arsipnya tadi, satu persatu kita berikan nomor sesuai dengan daftar yang kita ketik. Jadi kita ketik misalnya nomor 1 itu surat tentang apa sih? Udah kita ketik. Nah nanti di suratnya tadi kita kasih nomor 1 gitu ya, pakai paperclip sampai seterusnya. Nanti setelah semua terkumpul, sudah semua kita data, baru kita namanya kita lakukan manuver. Jadi itu memang lebih ini lagi ya, lebih rumit gitu. Kita baru nanti akan memanuver. Oh, ternyata setelah kita input semua gitu ya ke dalam data kita, ternyata ini nih ada nih di arsip yang nomor 30, ini ternyata urusannya sama dengan arsip nomor 1. Baru nanti kita jadikan satu dalam satu box yang sama. Karena prinsipnya itu kan harus memberkas seperti itu. Jadi memang membutuhkan waktu yang lumayan lah ya. Makanya harus dari awal sudah tertata dengan baik. Begitu Bu Kis? Ya, pertanyaan kedua, ini apa gini Bu Santi ya? Dari chat, terus kemudian ada yang ingin bertanya langsung juga. Chatnya tapi juga banyak. Boleh ya? Sekarang bertanya langsung dulu ya. Ya. Kami persilakan dengan Pak Satar. Monggo kalau mau bertanya. Pak Satar. Siap Bu. Siap Bu. Selamat pagi Bu Santi. Pagi Pak Satar. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Panitia. Gini Bu, tadi dijelaskan tadi itu mengenai itu Bu, pemberkasan di awal tadi. Ya. Terus disinggung tadi mengenai apa itu laporan, iya Bu, SKHK ya Bu ya. Tadi itu di dalam SKHK itu apa ya, ada SKHK. Pemberkasan dengan penataan gimana Bu itu Bu? Ada pemberkasan dengan penataan itu, penataan dan penyimpanan arsip itu. Maksudnya SKHK. Iya Bu. Tadi disinggung di awal itu Bu, ada Pak. Iya. Ibu tadi nanya. Iya, kalau ini Pak Satar, kalau SKHK itu saya lupa perkantinya nomor berapa ya tentang SKHK, itu kan ada 37 kali Bu ya. 37. Iya. Jadi intinya Kepala ANRI itu kan mengeluarkan peraturan tentang standar kerja ya, standar kerja dari Arsiparis. Misalnya, ketika Arsiparis membuat laporan itu harus seperti apa sih susunannya gitu kan.
susunan laporan itu, ada pendahuluannya, kemudian ada manfaatnya, terus ada tujuannya, sampai nanti ada kesimpulan yang diperoleh dari laporan tersebut. Jadi bentuknya harus mengikuti standar hasil kerja tadi. Nah, di sana juga akan dijelaskan, karena kita sekarang adalah berdasarkan SKP ya Pak ya, jadi yang dibutuhkan adalah kelengkapan terkait dengan bukti kerja kita. Jadi tadi, misalnya kalau membuat laporan, Bapak laporannya, ternyata nih laporannya nggak sesuai dengan di SKHK, laporannya kok Bapak nggak ada manfaat dan tujuan. Nah, itu bisa mengurangi nilai. Kan kita tahu sekarang nilainya ada yang 50, 60, 70, kalau nggak salah 90 sampai yang 100. Nah, itu akan menjadi standar bagi penilai dalam menilai kegiatannya atau hasil kerja Bapak, seperti itu Pak. Nah, untuk yang tadi ditanyakan Bu Anneke, kalau sesuai dengan di panduan SKHK, bahwa untuk yang kita punya sertifikat itu tidak perlu membuat laporan. Jadi seperti kegiatan hari inilah, Bapak Ibu nanti dari panitia akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu membuat laporan terkait dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Karena di SKHK-nya sudah jelas, kecuali Bapak Ibu misalnya ikut kegiatan ini, Bapak Ibu nggak dapat sertifikat. Untuk bukti kerja kepada tim penilai, Bapak Ibu harus membuat laporannya. Seperti itu Pak Satar, sudah cukup jelaskah? Ya, siap Bu. Tadi tadi bisa lanjut sedikit Bu. Ya. Itu tadi ada di slide mengenai Bu, mungkin dijelaskan nanti di praktik mengenai apa itu tunjuk silang itu Bu itu. Tunjuk silang, oke. Kalau masalah tunjuk silang itu Pak, misalnya gini, ada surat masuk ya, jadi ada dua hal yang bisa kita pakai tunjuk silang. Ada surat masuk terkait pelaksanaan upacara, ya Pak ya, bahwa ada perintah harus melakukan upacara. Nah, ketika ada surat upacara tersebut, yang akan menindaklanjuti siapa? Berarti ada misalnya ada 2 unit kerja, humas selaku yang akan menyiapkan petugas upacaranya gitu ya. Terus siapa yang akan menjadi pembinanya, inspektur upacaranya, itu humas yang akan melakukan itu. Tapi misalnya dalam upacara tersebut juga disediakan konsumsi bagi yang mengikuti upacara. Yang mengurusi itu kan bukan humas, tapi bagian rumah tangga. Berarti kan arsipnya terkait dengan kegiatan upacara tadi, atau anggaplah kunjungan dari rombongan dari luar gitu ya, itu akan ada di 2 tempat, ada di 2 unit kerja, karena yang akan menindaklanjuti kegiatan tersebut ada 2 unit kerja. Nah, artinya di humas nanti akan ada tunjuk silang itu semacam keterangan ya, bahwa untuk kegiatan upacara tanggal ini, administrasi terkait konsumsi itu ada di rumah tangga. Demikian juga di rumah tangga akan ada keterangan seperti itu, bahwa untuk kegiatan upacara Kesaktian Pancasila tahun 2020 ini, untuk petugas upacara dan segalanya terkait dengan di lapangan itu ada di humas. Satu itu, ketika dia ditindaklanjuti oleh 2 unit yang berbeda. Atau ketika Bapak Ibu dalam satu berkas atau dalam satu kegiatan itu ada jenis arsip yang berbeda. Misalnya, kegiatan hari ini akan ada tercipta arsip dalam bentuk kertas, mulai dari surat menyuratnya. Tapi ada juga arsip yang tercipta dalam bentuk foto. Atau ini karena direkam, berarti Unair akan mempunyai rekaman videonya. Nah, ini kan antara kertas, video, dan foto itu tidak bisa dijadikan satu dalam penyimpanannya. Jadi nanti foto videonya bukan dimasukkan dalam folder, enggak. Dia akan disimpan sesuai dengan media penyimpannya. Jadi fotonya akan disimpan tersendiri, mungkin karena bentuknya adalah kita secara elektronik seperti ini, fotonya nanti akan disimpan di komputernya punya Pak Yunus misalnya. Berarti Pak Yunus akan menyediakan tempat penyimpanan tersendiri yang akan diberikan juga identitas atau deskripsi terkait dengan ini adalah video atau foto kegiatan Bintek Kearsipan tahun 2020. Seperti itu Pak. Nah itu nanti akan ada tunjuk silang di arsip yang dalam bentuk kertasnya tadi, yang dalam bentuk surat menyurat. Bahwa untuk
kegiatan BIMTEK ini, fotonya ada di mana disimpannya? Videonya ada di mana? Seperti itu, Pak. Itu yang menunjukkan keterkaitan antara arsip yang satu dengan yang lain selama masalahnya masih sama, tapi jenis media arsipnya berbeda. Seperti itu, Pak Satar? Ya, kasih siap. Kasih, Bu. Ya. Oke. Bu Santi, tambah satu lagi ya pertanyaannya. Ya, mohon izin bertanya. Saya Niken C dari FIB Unair. Pada penjelasan awal tadi, ada salah satu proses perarsipan yang salah satunya adalah pemusnahan. Apakah dalam tahap ini memiliki syarat? Dan apakah pemusnahan ini berlaku untuk hard copy-nya saja, namun masih harus menyimpan soft copy-nya, ataukah bisa dua-duanya? Terima kasih. Oke, Bu Niken, untuk pemusnahan arsip, pertama, pemusnahan arsip tidak dilakukan oleh pegawai yang bekerja di unit pengolah atau di unit kerja. Pemusnahan arsip hanya bisa dilakukan oleh unit kearsipan. Ya, satu itu. Karena itu jelas diatur dalam Undang-Undang dan PP. Kemudian penyusutan arsip ini artinya dalam hal ini pemusnahan ya. Pemusnahannya itu harus secara fisik maupun informasi. Jadi kalau sudah memang bisa dimusnahkan, karena untuk memusnahkan sendiri ada prosedurnya, nanti akan ada di slide saya berikutnya, maka pemusnahan itu harus semuanya hancur. Jadi bukan hanya fisik, misalnya kalau hanya fisiknya saja bisa saja kita jual keloakan gitu ya misalnya, tapi kan dia informasinya tetap ada. Artinya ketika kita jual keloakan arsip kita, maka bisa jadi nanti bungkus bungkus cabai gitu ya, bungkus sayur itu, oh ini arsipnya Unair gitu, berarti kan informasinya masih ada, walaupun secara fisik di tempat kita sudah nggak ada nih itu arsipnya. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau pemusnahan di sini harus fisik dan informasinya hilang. Jadi dibubur kertas atau dibakar, tapi kalau dibakar tidak kami sarankan sih, kami lebih menyarankan dibubur kertas atau dicacah gitu ya. Nah kemudian antara yang hard copy dan soft copy bagaimana? Hard copy dan soft copy ketika dia memang sudah dinyatakan bisa musnah, maka harus keduanya, hard copy dan soft copy-nya saja. Memang kita tahu ya bahwa kalau mungkin Pak Yunis juga ya, arsip yang tercipta secara digital dari awal itu akan sulit untuk dihilangkan. Mungkin secara mata kita di komputer kita karena kita sudah delete dia bisa terhapus, tapi ada metode yang bisa memanggil kembali arsip tersebut. Begitu ya Pak Yunus ya. Jadi karena arsip elektronik itu mengenal yang namanya record continuum. Betulkah Pak Yunus seperti itu? Betul, masih bisa. Bahkan kondisi terbakar pun kalau hadisnya kualitas bagus ya tetap bisa dikembalikan. Nah, itu dia. Jadi kalau tapi secara teorinya memang dia harus dimusnahkan semuanya. Jadi bukan hanya yang hard copy tapi yang soft copy juga. Tapi tadi sebenarnya masih ada metode yang bisa digunakan untuk memanggil kembali arsip yang sudah kita delete tadi di komputer. Seperti itu, Bu. Dan memang kalau keterangan dari kawan yang kemarin ke Korea gitu ya, di sana juga mengenal yang namanya record continuum. Jadi memang untuk arsip yang sudah tercipta secara elektronik itu tidak bisa dimusnahkan. Dia akan terus berlanjut dan memang sih tidak terlalu masalah karena tidak memerlukan space yang besar untuk penyimpanan seperti halnya arsip kertas ya. Kalau arsip kertas kan kita butuh tempat yang besar sekali karena arsipnya juga banyak gitu ya, tidak 1-2 gitu, sehingga membutuhkan space yang besar. Sedangkan kalau arsip elektronik kan tidak. Jadi ya secara teorinya sih kita delete, tapi ya tadi untuk orang-orang yang memiliki keahlian dia masih bisa panggil dari dokumen yang sudah kita delete tadi. Begitu Bu Kis? Ya, lanjut satu lagi ya, Bu. Ya, oke. Ya, izin dari Bu Agustin Unair, izin bertanya bagaimana contoh pelaporan arsip aktif? Laporan arsip aktif.
laporan tadi, Bu Agustin ya, Bu Agustin cukup membuat daftar saja. Daftar, jadi daftar itu yang nanti diberikan kepada unit kearsipan. Daftar arsip tadi, yang daftar arsip aktif kan tadi ada daftar berkas dan isi berkas. Nah, itulah yang nanti diberikan ke unit kearsipan. Apa sih sebenarnya manfaatnya kita melaporkan yang tadi ya, yang setiap 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan, kita harus laporkan ke unit kearsipan. Daftarnya ya, bukan arsipnya. Kalau arsipnya dia mengikuti retensi di JRA. Nah, di sini dengan melaporkan daftarnya tadi, maka yang bisa dilakukan oleh unit kearsipan berikutnya adalah satu, terkait dengan pemberian informasi melalui PPID. Jadi kalau di ANRI, PPID ini bekerja sama dengan bagian arsip atau dengan unit kearsipan. Artinya, unit kearsipan punya data terkait dengan apa yang dilakukan oleh unit kerja di tahun berjalan. Jadi si petugas di PPID tidak perlu ke unit-unit. Dia cukup ke unit kearsipan untuk mengetahui kegiatan yang berjalan saat ini di setiap unit kerja yang ada. Yang kedua, manfaatnya adalah dengan memberikan daftar tadi kepada unit kearsipan, daftar arsip aktif tadi, maka unit kearsipan sudah bisa memperkirakan tempat yang harus disediakan ketika nanti dia masuk menjadi inaktif. Seperti itu. Oleh sebab itulah, maka diwajibkan bagi unit pengolah untuk memberikan daftar arsip aktifnya ke unit kearsipan setiap 6 bulan setelah kegiatan berlangsung. Seperti itu, Ibu Kis, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Agustin. Jadi daftar yang arsip aktif dan daftar berkas dan isi berkas. Jadi nanti kita pada akhir sesi hari ini adalah kita akan belajar bagaimana cara membuat arsip, memasukkan arsip di dalam daftar berkas dan isi berkas tadi. Ya, bisa dilanjut lagi materinya, Bu Santi. Oke. Ini daur hidup arsip dan tentunya penyusutan dilaksanakan oleh lembaga negara, Pemda, perguruan tinggi, serta BUMN atau BUMD berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sulis bahwa dari 4 instrumen wajib, JRA lah yang harus mendapatkan persetujuan Kepala ANRI terlebih dahulu sebelum bisa ditetapkan menjadi peraturan rektor. Ya. Karena apa? Karena tadi bahwa JRA ini digunakan untuk dasar penyusutan. Jadi kalau nanti belum dapat persetujuan Kepala ANRI, dikhawatirkan salah dalam penyusunan JRA-nya, dan kita tahu arsip kalau sudah terlanjur musnah ya sudah tidak bisa diciptakan lagi gitu ya. Sehingga memang dalam penyusutan memang kita menggunakan JRA, dan JRA ini harus dapat persetujuan dulu dari ANRI. Dan kemudian prosedur dan teknik penyusutan tentunya ada ya, pedoman penyusutannya. Dan di sini penyusutan itu tadi sudah disampaikan di depan, ada pemindahan, kita berbicara dulu pemindahan berarti dari arsip aktif ke inaktif, dari unit pengolah ke unit kearsipan. Kemudian pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu peraturan tadi bahwa tidak boleh dilakukan oleh unit pengolah, harus oleh unit kearsipan. Dan tentunya dalam hal ini pun nanti harus membuat panitia penilai, ada penilaiannya, kemudian nanti ada persetujuan dari ANRI juga untuk yang retensinya di atas 10 tahun gitu ya. Kalau yang di bawah 10 tahun memang bisa atas persetujuan rektor saja, tidak perlu persetujuan dari Kepala ANRI. Kemudian ada penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Jadi Bapak Ibu juga harus menyerahkan arsip yang statisnya atau kalau di JRA tertulis permanen kepada lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan di perguruan tinggi siapa? Yaitu LKPT-nya ya, LKPT di perguruan tinggi masing-masing. Jadi arsipnya Unair, nanti arsip statisnya dikelola sendiri oleh Unair. Arsipnya Unpati dikelola sendiri oleh Unpati, bukan oleh lembaga kearsipan. Jadi setiap perguruan tinggi mengelola arsip statisnya masing-masing.
Dan penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan. Dengan ini maka arsip kita ruangan kita tidak akan penuh dengan arsip ya, karena semua sudah ada tempatnya masing-masing. Dan dalam penyusutan tujuannya adalah memisahkan antara yang inaktif dan aktif, kemudian memisahkan pengelolaannya. Jadi kalau Bapak Ibu masih menyimpan yang inaktif, sebenarnya yang rugi Bapak Ibu sendiri. Satu, tempat Bapak Ibu menjadi penuh. Ya, menjadi penuh, mencarinya juga menjadi sulit gitu ya. Kemudian harusnya arsip inaktif ini kan tanggung jawab pemeliharaannya adalah pada unit kearsipan. Nah, kalau masih disimpan Bapak Ibu ya tanggung jawabnya masih di tempat Bapak Ibu. Artinya kalau ada yang hilang, ada yang rusak, ya yang bertanggung jawab pimpinan di unitnya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah diserahkan ke unit kearsipan, maka kalau ada yang hilang, ada yang rusak, ya yang tanggung jawab adalah pimpinan di unit kearsipan. Oleh sebab itu, kalau kita menyimpan sendiri arsip inaktif kita, ya sama saja kita menambahkan beban tanggung jawab kita sendiri gitu loh. Jadi janganlah kita simpan yang inaktif. Inaktif itu harus masuk ke unit kearsipan. Kemudian memperjelas pengalihan dan pelepasan tanggung jawab tadi ya. Jadi bukan di kita lagi tanggung jawabnya. Memudahkan ketika dilakukan penilaian, memisahkan antara yang tidak bernilai guna dengan yang bernilai guna, atau yang masih sering digunakan dan yang sudah jarang digunakan, dan kemudian memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna, menyelamatkan arsip yang bernilai guna permanen. Manfaatnya secara fisik arsip menjadi rapi gitu ya, tadi sudah disampaikan, dan tentunya penyusutan arsip berdasarkan JRA dilaksanakan setelah retensinya berakhir dan dilaksanakan maksimal 30 hari setelah retensi berakhir. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 30 hari setelah retensinya berakhir. Jadi kalau arsipnya adalah Januari 2020, retensi aktifnya 1 tahun, berarti dia sampai Januari 2021, masuk ke Februari 2021 kita dikasihkan waktu adalah 30 hari. Jadi maksimal sampai akhir Februari. Maret sudah diserahkan. Kemudian pemusnahan arsip, musnah fisik dan informasinya, dan tentunya dalam pelaksanaan pemusnahan harus ada namanya daftar arsip yang dimusnahkan, berita acara, dan dokumen lain yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam peraturan. Dan dalam pemindahan pun ada seleksinya, ada pembuatan daftar, dan ada penataan. Dan di sini tanggung jawabnya sudah jelas, jadi yang dipindahkan adalah yang retensinya memang sudah habis. Atau yang dimusnahkan adalah retensinya memang di JRA-nya jelas keterangannya adalah musnah. Dan tidak ada peraturan perundangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya retensi aktif arsip di Bapak Ibu 1 tahun misalnya di JRA-nya. Tapi ternyata ini masih dalam proses di pengadilan. Misalnya menjadi bukti gitu ya dari suatu proses yang belum ada keputusan tetap pengadilan. Kalau begitu berarti retensinya belum berlaku. Jadi walaupun misalnya, oh ini terciptanya di tahun 2020, berarti dia 2021 karena retensinya 1 tahun berarti dia harus ke inaktif. Tapi dia masih dipakai untuk proses pengadilan. Itu tidak berlaku 1 tahunnya. 1 tahunnya itu berlaku setelah ada keputusan tetap pengadilan untuk yang masih dalam proses suatu perkara. Jadi melihat retensinya dilihat juga pada close file-nya. Apakah atau misalnya, oh ini masih belum dilakukan pemeriksaan gitu ya. Masih PPK-nya masih proses pemeriksaan. Nah, itu juga tidak dipindahkan dulu. Jadi retensi aktifnya itu berlaku setelah pemeriksaannya selesai, misalnya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut juga. Dan pemusnahan arsip wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur karena ada undang-undang yang melindunginya, yaitu di Undang-Undang 43 di salah satu pasal ada pidana 10 tahun plus denda 500 juta rupiah bagi yang memusnahkan arsip tidak sesuai dengan prosedur. Sedangkan untuk pemusnahan yang non-arsip, misalnya formulir kosong gitu, atau misalnya kita ganti kop nih, masih ada nih kertas-kertas yang kop lama, itu bisa kita langsung musnahkan sendiri karena itu kita anggap sebagai non-arsip. Atau amplopnya, misalnya kita dapat surat, jadi sering ya misalnya
arsipnya itu, dokumennya itu, suratnya dijadikan satu dengan amplopnya ketika penyimpanan. Sebenarnya amplopnya itu bisa kita musnahkan langsung, karena itu dia bukan arsip. Kemudian undangan juga bisa dan dapat dilaksanakan di masing-masing unit pengelola. Prosedurnya, prosedur pemusnahan arsip ini seperti ini ya. Jadi ada pembentukan panitia, seleksi arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, kemudian penilaian oleh panitia penilai arsip, permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan. Dan di sini panitia penilai arsip sendiri ditentukan oleh pimpinan pencipta arsip ya, bertugas untuk melakukan penilaian terhadap arsip yang akan dimusnahkan. Sekurang-kurangnya unsurnya adalah pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota, kemudian ada pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, dan kemudian ada arsiparis sebagai anggotanya. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan harus mendapatkan pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip dan persetujuan tertulis dari kepala ANRI. Ini untuk yang arsipnya di atas 10 tahun. Kalau di bawah 10 tahun, pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip dan kemudian ada persetujuan tertulis dari rektor. Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab unit kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Nah ini jadi harus ada, tadi sudah ya, jadi ada surat persetujuannya, kemudian ada keputusannya, ada berita acara, daftar arsip yang dimusnahkan, keputusan pembentukan panitia pemusnahan, notulen rapat, surat pertimbangan. Jadi banyak dokumen yang akan tercipta dari kegiatan pemusnahan. Di sini kita lihat ada 8 ya yang akan tercipta, dan itu artinya harus dilakukan sebagai arsip vital, diperlakukan sebagai arsip vital. Jadi harus disimpan. Jadi dokumen-dokumen yang tercipta dalam kegiatan pemusnahan itu harus kita simpan, diperlakukan sebagai arsip vital, karena itu akan menjadi bukti ketika kita misalnya ditanya, ini kok nggak ada arsip ini, oh sudah dilakukan pemusnahan, buktinya apa? Ini kita bisa memperlihatkan buktinya bahwa kita sudah memusnahkan sesuai prosedur. Dan dalam hal ini disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 pejabat dari unit kerja bidang hukum atau unit kerja pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan. Dan tentunya ada penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan. Nah, untuk penyerahan arsip statis yang diserahkan adalah yang memiliki nilai guna kesejarahan, kemudian telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan DJRA. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di JRA di keterangannya adalah permanen, itulah yang akan menjadi arsip statis kita. Dan prosedurnya seperti ini, hampir sama seperti tadi pemusnahan ya, ada seleksinya, ada penilaian oleh panitia, pemberitahuan kepada unit kearsipan ya, atau dalam hal ini LKPT-nya untuk akan menyerahkan arsip statis. Kemudian arsip kepada lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan adalah otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Dan tentunya nanti akan dilakukan verifikasi dulu, kemudian penetapan arsip yang akan diserahkan, pelaksanaan serah terima arsip statis dengan berita acara dan daftar arsip yang diserahkan. Dan di sini saya skip saja, ada jadi sama seperti tadi di pemusnahan bahwa arsip yang tercipta dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis wajib disimpan dan diperlakukan sebagai arsip vital oleh pencipta arsip. Jadi mulai dari keputusan pembentukan panitia nilai sampai daftar arsip statis yang diserahkan itu diperlakukan sebagai arsip vital dan wajib disimpan. Kemarin sini sudah disampaikan, dan dalam pengelolaan arsip statis berarti kita merupakan proses pengendalian arsip secara efisien, efektif, dan sistematis, dan prosesnya adalah ada akuisisi gitu ya, pengolahan, preservasi, akses, dan layanan. Ini untuk yang pengelolaan arsip statis, dan ini dilakukan oleh unit kearsipan, oleh LKPT ya. Jadi dia akan melakukan akuisisi, kalau ada unit yang belum menyerahkan, itu mereka berhak untuk melakukan akuisisi, kemudian harus juga diolah, dipreservasi kalau memang dibutuhkan, kemudian baru bisa diberikan akses dan layanan kepada publik yang membutuhkan informasinya.
Dan dalam hal ini, akuisisi merupakan proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaan dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dan tadi harus diverifikasi dulu, dan kemudian tentunya ketika sudah diserahkan atau sudah diakuisisi, maka tanggung jawabnya menjadi berpindah gitu ya kepada yang melakukan akuisisi. Dan di sini kita lihat ketika akuisisi tersebut juga ada proses penilaian terhadap arsip yang akan diakuisisi gitu ya. Dan tentunya wajib didokumentasikan ketika dilakukan akuisisi dan kemudian diikuti dengan peralihan tanggung jawab. Di sini persyaratannya ada berita acara. Nah, untuk arsip statis bukan hanya disimpan, jadi seperti di Unair gitu ya, bukan hanya menyimpan arsip statis, tapi dia juga harus diolah sehingga bisa digunakan oleh masyarakat atau oleh internal Unair sendiri. Dan di situ berarti harus ada guide-nya, harus ada daftar arsip, dan ada inventaris arsipnya. Dan tentunya dalam pengolahan nanti diutamakan adalah prinsip asal-usul, jadi tidak akan dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, atau misalnya dari fakultas ekonomi sama fakultas psikologi itu tidak akan dicampur nanti penyimpanannya. Dan kemudian kita akan menganut prinsip aturan asli gitu ya. Jadi sesuai dengan pengaturan aslinya dulu seperti apa, itu juga kita akan atur seperti itu di dalam depo arsip statis nantinya. Dan ini untuk sarana bantu temu baliknya ada daftar, ada inventaris, dan ada guide. Jadi masih banyak yang harus dilakukan oleh LKPT gitu ya. Harus membuat ini semua. Nah ini daftar arsip statis, kurang lebih sama tadi. Inventaris, kita membuat inventaris. Jadi di sini harus ada penjelasan tentang arsip yang kita simpan. Kita melakukan identifikasi, kemudian kita buat deskripsinya gitu ya. Jadi harus jelasin uraian informasinya, ini kurun waktunya. Hampir sama sebenarnya dengan yang tadi, yang arsip aktif tadi ya. Tapi memang ini kita harus uraikan juga. Kemudian ada yang namanya guide, jadi dia berdasarkan tema. Biasanya untuk guide ini jadi memudahkan ketika ada peneliti misalnya yang mau mencari tentang, anggaplah, tentang sejarah berdirinya Unair. Nah, itu berarti harus dibuatkan guide-nya. Itu akan memudahkan membantu mereka untuk pendirian Unair. Oh, ada arsip nomor sekian, arsip nomor sekian. Nah, itu nanti dia akan kumpulkan sehingga menjadi satu hasil penelitian yang utuh. Dan kita juga harus melakukan preservasi terhadap arsip statis. Kalau arsip yang aktif, preservasinya adalah dalam bentuk pemeliharaan gitu ya. Nah, dalam hal ini kita adalah melakukan preservasi terhadap arsip yang permanen atau yang statis tadi, sesuai dengan PP 28 2012 gitu ya. Nah, untuk preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi perbaikan bagian arsip yang rusak, dan tentunya dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian dari arsip statis kita. Dan preservasi sendiri metodenya ada dua, preventif dan kuratif, di mana yang preventif yaitu adalah sebelum terjadi kerusakan kita melakukan penyimpanannya harus sesuai standar. Jadi di sini sifatnya pencegahan ya terhadap kerusakan. Kemudian kita mengendalikan hama, reproduksi, kita lakukan juga reproduksi gitu ya. Kemudian perencanaan dalam menghadapi bencana. Sedangkan yang kuratif adalah sifatnya perbaikan terhadap arsip yang sudah mulai rusak atau yang sudah rusak. Di mana kita perawatannya dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam arsip statis tadi. Ini semua ada diamanatkan dalam PP 28 dan tentunya potensi penyebab kerusakan ya. Ada sobek, lengket gitu ya. Kenapa bisa lengket? Karena suhunya tidak sesuai gitu ya. Atau di situ terlalu terlalu sifatnya mungkin ada yang bocor gitu ya, ada udara yang terlalu dingin di sana, terlalu lembab sehingga dia mengakibatkan lengket, kemudian basah, bisa juga dimakan oleh pengerat gitu ya, serangga, korosi tinta, terbakar, jamur, dan hilang.
Kemudian untuk yang materi kertas, kain dan tinta. Sedangkan yang materinya adalah plastik gitu ya. Dia penyebabnya adalah yang bisa mengakibatkan dia rusak panas, medan magnet, jamur, lembab. Kemudian ketika bentuknya adalah plastik, maka dia panas, patah, tergores, hilang. Kemudian ketika plastik, emulsi, kertas, panas, sobek, tergores, hilang, terbakar. Nah, ini potensi yang bisa mengakibatkan kerusakan terhadap arsip yang kita simpan sesuai dengan jenis arsipnya. Dan faktor perusaknya apa sih? Faktor perusak itu bisa panas dan lembab, gitu ya. Karena kita hidup di daerah tropis, gitu ya. Kedua hal ini sangat-sangat mungkin terjadi dan yang berdasarkan faktor perusak ada asal internal dan eksternal. Internalnya bisa dari bahan atau materi penyusun media arsipnya yang kurang baik, atau tinta yang dituliskan dalam media arsipnya, unsur penyusun informasinya. Kemudian eksternal, faktornya bisa dari iklim atau cuaca, terus kemudian dari kegiatan manusia atau handling, dan dari serangga. Dan kalau kita lihat faktor eksternal yang kimia bisa dari polusi udara atau korosif ya untuk logam, kemudian cahaya, magnet, suhu dan kelembaban udara. Kemudian bisa juga dari biota, ada serangga gitu ya, jamur, tikus, kemudian manusia ketika pemindahannya tidak sesuai bisa jadi dia rusak atau hilang. Kemudian pembaca dan fasilitas membaca, fotokopi arsip, apakah dibuang gitu ya. Kemudian bisa juga ada dari bencana, misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang. Gitu. Sebagaimana kita tahu kemarin yang kebakaran besar di Kejaksaan Agung ya, kita juga harus mempersiapkan pencegahan dari bencana seperti itu. Nah, ini contoh kerusakan yang disebabkan oleh macam ini ya, ada yang oleh serangga gitu ya, atau dari suhunya sendiri. Nah, ini contoh. Nah, kalau sudah kerusakan seperti ini, bisa dibayangkan betapa rumitnya untuk bisa mengembalikan informasi yang terkandung di dalamnya. Dan Bapak Ibu lihat di poin A ini ya, di gambar A ini, bisa dilihat di sini ada bekas paperclip yang dari besi, sehingga di sini meninggalkan karat kepada kertasnya. Oleh sebab itu, untuk Bapak Ibu bisa lihat ada arsip yang permanen gitu ya di JRA, itu tidak kita hindarkan penggunaan paperclip yang dari besi. Jadi kalaupun Bapak Ibu menggunakan paperclip adalah dengan paperclip yang dilapisi oleh plastik yang warna-warni itu boleh. Tapi kalau yang murni besi seperti ini jangan. Termasuk ini juga nih, nanti ketika biasanya yang melakukan unit kearsipan melepaskan ini ya, ketika sudah dijadikan satu gitu ya, seperti ini, unsur-unsur bersihnya itu harus dihilangkan. Dan pencegahannya adalah kita memasang AC dan dehumidifier gitu ya. Kemudian penggunaan silika gel dan penggunaan box kertas yang bebas asam. Jadi bukan kardus bekas gitu ya, yang kita nggak tahu kandungannya apakah dia mengandung asam atau tidak. Kemudian pencegahan dari faktor fisika, kita pencegahan karena cahaya, berarti Bapak Ibu untuk arsip yang disimpan di tempat Bapak Ibu tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jadi kalau ada yang masih tempat penyimpanannya ada jendelanya, untuk yang arsipnya di central file tadi misalnya punya jendela, dia harus ditutup jendelanya. Silakan pakai hordeng, pakai kertas, monggo. Tapi yang pasti dia harus ditutup, tidak boleh terkena sinar langsung dari matahari. Kemudian pencegahan terhadap medan magnet gitu ya, pakai material non-magnetik. Pakai material non-magnetik ini adalah untuk yang tadi arsip video, rekaman suara gitu ya. Jadi kita penggunaannya adalah rak kayu. Tapi kalau yang arsip kertas kita tidak boleh menggunakan rak kayu. Kita harus menggunakan yang terbuat dari besi. Kenapa kalau yang tadi pakai rak kayu? Karena dia punya ada magnet ya. Jadi dia harus menggunakan yang non-magnetik. Dan kemudian kita tidak boleh
makan dan minum di tempat penyimpanan arsip, karena kalau ada sisa-sisa makanan biasanya ada tikus gitu ya. Nah, itu yang juga akan merusak arsip kita. Dan kita bisa menggunakan kamper atau kapur barus di setiap box arsip kita atau di laci filing kabinet kita bisa kita taruh kamper atau kapur barus tadi. Kemudian juga tindakan fumigasi, itu juga bisa dilakukan. Biasanya fumigasi adalah untuk arsip yang ada di record center dan di depo arsip statis. Jadi tidak boleh makan dan minum tempat penyimpanan arsip. Kemudian pencegahannya tentunya harus ada peraturan ya. Di situ apakah tidak boleh mencoret, tidak boleh. Ini khusus untuk yang di tempat layanan arsip biasanya. Kita tidak boleh kita buat aturan tidak boleh mencoret, tidak boleh membawa pulpen gitu, misalnya hanya boleh pensil, tidak boleh makan minum, dan tentu tidak boleh merokok. Kemudian ada sosialisasi atau pembelajaran, dan ada CCTV yang digunakan untuk pengawasan takut ada orang yang tidak berhak itu masuk atau mengambil. Kemudian ada digitalisasi layanan, kemudian ada pemasangan RFID pada arsip, jadi di barcode ya. Kemudian faktor bencana, ini kita membangun depot arsip di lokasi yang beresiko rendah, ya. Jadi bukan di tempat yang misalnya pinggir pantai, gitu ya, atau di dekat gunung berapi, atau yang dekat sungai. Ya, itu tempat-tempat itu sebaiknya dihindari ketika kita akan membuat depo arsip. Dan tentunya spesifikasi bangunan harus yang tahan gempa, tahan bom, gitu ya. Kita buat sekuat mungkin, dan kelengkapan bahaya kebakaran juga harus ada, mulai dari APAR, sensor, sprinkler water, hidrannya, kemudian hotline pemadam juga ada disediakan, water curtain system, dan simulasi rutin. Berjarak dengan bangunan lain dan dengan pepohonan. Dan untuk restorasi yang kuratif ya, kita harus memperbaiki atau merawat arsip yang sudah yang punya potensi rusak gitu ya, atau sudah mulai rusak, dan tentunya tidak menghilangkan atau mengurangi, menambah dan merubah nilai arsip sehingga keasliannya itu terjaga, dan harus dilakukan segera setelah terjadi kerusakan. Jadi kalau ada arsip yang terlihat rusak ya jangan didiamin, harus segera diusahakan untuk diperbaiki. Kemudian mengganti bahan yang hilang dari arsip menggunakan bahan yang sama atau mirip dengan yang asli. Dan tentunya harus dilakukan dokumentasi sebelum diperbaiki seperti apa, setelah diperbaiki seperti apa, dan dilakukan oleh ahlinya tentunya. Saya percepat saja. Kemudian prinsip dari preservasi dilaksanakan dengan mempertahankan autentisitas dan reliabilitas arsip. Dilaksanakan sejak arsip dinyatakan sebagai arsip statis atau permanen. Penyimpanan arsip memperhatikan jenis media rekamnya. Penyimpanan arsip dilakukan pada ruang simpan yang memenuhi syarat dengan suhu dan kelembapan udara yang stabil. Dilaksanakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi dalam preventif kuratif ada perencanaan di mana kita kalau di preventif berarti kita harus survei lingkungannya gitu ya. Ini bangunannya seperti apa, sudah sesuai standar atau belum. Kemudian untuk rencana pencegahan dari bencana seperti apa, kemudian prosedur penggunaan arsip seperti apa, survei terhadap khasanah kita, jadi harus dilakukan survei juga. Implementasinya kita mengendalikan lingkungan mulai dari temperaturnya, RH-nya, kemudian debunya ada atau tidak gitu ya, cahayanya, itu semua harus diatur sedemikian mungkin. Kemudian pemeliharaan gedung, prosedur pengamanannya seperti apa, apakah digunakan CCTV juga gitu ya, kemudian bangunannya seperti apa, prosedur pengamanannya bagaimana, pemeliharaan khasanah seperti apa. Dan ini ada perencanaan dalam menghadapi bencana, jadi ini semua harus dilakukan oleh LKPT ya, oleh LKPT supaya arsip statis yang disimpannya adalah terlindung dari segala macam kemungkinan bencana yang terjadi. Dan ini untuk suhu dan kelembaban, jadi setiap arsip dengan media rekam yang berbeda-beda itu membutuhkan suhu kelembaban yang berbeda-beda juga. Bagaimana Bapak Ibu lihat di monitor gitu ya, antara kertas dengan media magnetik itu akan berbeda kebutuhan suhu dan kelembabannya.
Kemudian selain memelihara tadi juga ada namanya akses arsip, dan akses arsip ini harus jadi arsip itu akan sia-sia ketika hanya disimpan tapi tidak bisa diakses. Sehingga tadi untuk bisa diakses tadi harus dibuat inventarisnya, dibuat guide-nya gitu ya. Itu harus dibuat sebagai jalan masuk atau sarana bantu dari pengguna untuk bisa mengakses terhadap arsip yang kita simpan. Kemudian lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna, yaitu tadi dengan membuat inventaris dan guide. Kemudian akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan. Ketika ada yang mengakses, kita juga harus memperhatikan jangan sampai mereka mencoret-coret arsip yang sedang mereka akses, gitu ya. Artinya harus ada yang mengawasi atau ada CCTV yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh si pengguna. Dan tentunya akses arsip statis didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi walaupun pada dasarnya arsip statis itu terbuka untuk umum, tapi aksesnya bisa dilakukan sesuai dengan persyaratan organisasi pencipta arsip. Contoh, di ANRI ada 3 tipe ya arsip yang bisa diakses. Satu, dia terbuka untuk umum. Jadi siapapun boleh melihat. Ada juga arsip yang disimpan atau diserahkan ke ANRI, tapi dengan syarat kalau ada yang mau akses harus dapat izin dulu dari organisasi pencipta arsip. Contoh, arsipnya almarhum Gus Dur itu harus ada persetujuan dulu dari pihak sana untuk bisa mengakses. Sama arsipnya TNI kalau tidak salah itu harus ada persetujuan dulu. Yang ketiga adalah arsip yang benar-benar tertutup. Walaupun dia sudah menjadi statis, tapi dia tertutup bagi masyarakat umum. Contohnya arsip terkait dengan gerakan 30 September atau arsipnya PKI itu sifatnya tertutup di Arsip Nasional, dan itu bisa dilakukan di UNAIR. Artinya UNAIR juga harus punya 3 jenis seperti tadi. Ya, mungkin ada yang harus ada persyaratan dulu untuk bisa mengakses arsip tersebut, tapi 80% memang dia terbuka untuk umum. Dan prinsip akses dan layanan arsip statis yaitu prinsipnya adalah sudah dapat dibuka atau principle of legal authorization, ketersediaan sarana bantu penemuan kembalinya baik manual maupun elektronik, kondisi fisik dan informasi arsip statis yang diakses dan diberikan pada pengguna dalam keadaan baik. Jadi kalau ada arsip yang dalam kondisi rusak itu kita bisa memberikan keterangan sehingga ketika nanti ada pengguna yang mau menggunakan itu tidak kita sajikan. Dan kita jelas alasannya kenapa tidak bisa kita sajikan, karena memang sedang dalam kondisi rusak dan itu harus segera kita perbaiki, baru setelah diperbaiki atau direstorasi bisa kita sajikan lagi kepada pengguna. Atau kalau kita khawatir karena dia sangat ringkih, maka bisa kita lakukan dulu digitalisasi terhadap arsip yang ringkih tadi, yang mudah rusak tadi, sehingga nanti yang diberikan kepada pengguna adalah yang dalam bentuk digitalisasinya, bukan yang aslinya. Dan ini ya, jadi kita harus mempertimbangkan keamanan dan pelestarian, terhindar dari kerusakan, kehilangan, dan vandalisme, yaitu tadi coret-coret dari si pengguna arsipnya. Dan aksesnya dilaksanakan secara wajar, dengan pelayanan yang paling mendasar tanpa biaya, kecuali dinyatakan lain atau diatur dengan PNBP. Contoh, di Arsip Nasional, untuk melihat arsip free, tidak ada biaya yang dikenakan. Biaya yang dikenakan adalah ketika ada pengguna yang mengcopy, misalnya mau mengcopy foto atau tulisan gitu ya di kertas, itu ada biayanya, tapi itu semua ada aturannya PNBP. Jadi kami tidak menentukan sendiri, sudah ada aturan PNBP-nya dari Kementerian Keuangan untuk kopi arsip. Dan tentunya ketersediaan aksesnya itu harus jelas, jadi tidak boleh ada diskriminasi, dan prosedurnya pun harus sesederhana mungkin. Nah, ini saya sampaikan dari hasil pengawasan kemarin, ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada UNAIR, dan ini juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dari perguruan tinggi lain, bahwa hal seperti ini bisa nanti menjadi temuan atau rekomendasi dari kami. Misalnya,
Contoh yang pertama, bidang administrasi dan kearsipan Universitas Airlangga selaku unit kearsipan 1 agar lebih proaktif mengingatkan unit kerja untuk memindahkan arsip inaktif secara sistemik dan simultan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus memindahkan arsip inaktifnya sesegera mungkin ya. Kemudian UK1 Unair agar melaksanakan pemusnahan arsip baik untuk retensi di bawah 10 tahun maupun untuk yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun secara sistemik dan simultan. Artinya pemusnahan arsip memang wajib untuk dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian bidang administrasi selaku UK1 pada saat melaksanakan penyerahan arsip statis menyerahkan arsip statisnya kepada bidang administrasi sebagai lembaga kearsipan, karena di sini UK di bidang administrasi dan kearsipan Unair ini berlaku menjadi 2 nih, sebagai UK1 dan sebagai lembaga kearsipan. Berarti menyimpan arsip yang tercipta dan kegiatan tersebut sebagai arsip vital. Bukti-bukti ketika dilaksanakan penyerahan arsip statis itu disimpan sebagai arsip vital. Kemudian di sini agar melakukan penilaian terhadap arsip yang tersimpan di depo. Jadi arsip yang sudah tersimpan di depo itu harus dilakukan penilaian, dalam hal ini melihat kembali apakah arsip-arsip itu sesuai dengan sebagaimana di dalam JRA gitu ya, menjadi arsip yang permanen atau statis. Kemudian melaksanakan akuisisi. Jadi mungkin karena belum banyak di depo arsip statis ya Pak ya, dari fakultas-fakultas, maka diminta juga untuk melaksanakan akuisisi arsip statis. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum pernah menyerahkan arsipnya ke lembaga kearsipan, maka nanti lembaga kearsipan akan melakukan akuisisi. Karena kesadaran dari unit pengolah atau dari fakultas mungkin belum muncul, maka LKPT berhak untuk melakukan akuisisi. Dan tentunya harus menyusun sarana temu balik arsip statis berupa guide, inventaris, dan guide dalam kartografi dan arsitektur. Jadi ini juga yang harus dilakukan oleh LKPT di perguruan tinggi lain ya, harus membuat inventaris dan guide arsip. Kemudian jadi preservasi pun harus dilakukan sebagaimana rekomendasi di sini. Jadi harus ada preventif dan kuratif sebagaimana yang tadi saya sampaikan sebagai pencegahan maupun dilakukan terhadap arsip yang sudah terlanjur rusak. Kemudian harus juga ada perencanaan dalam menghadapi bencana atau disaster planning. Kemudian preservasi arsip statis secara kuratif juga harus dilakukan ya, tadi sudah disampaikan. Dan ini agar melengkapi mekanisme layanan arsip statis secara tidak langsung. Jadi untuk pelayanan itu terhadap penggunaan arsip statis harus lengkap, bisa manual dan juga secara elektronik, jangan memanfaatkan jaringan informasi kearsipan. Dan juga harus memverifikasi secara berkala arsip statis yang memenuhi syarat untuk diserahkan ke lembaga kearsipan gitu ya. Jadi harus proaktif dalam hal ini LKPT untuk melihat memverifikasi arsip statis yang memenuhi syarat memang harus sudah diserahkan. Dan untuk LKPT harus menjadi simpul jaringan dari JIKN dan tentunya harus memasukkan sesegera mungkin informasi yang harus terkait dengan pengolahan arsip kita gitu ya, dokumen-dokumen yang kita kelola itu dimasukkan di dalam JIKN informasinya sesuai dengan format yang ada. Kemudian jadi perlu menetapkan kebijakan yang mengatur pengorganisasian penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi pembagian tugas, fungsi, kewajiban dari lembaga kearsipan perguruan tinggi, UK1, UK2, dan unit pengolah. Dan yang terakhir, kalau nggak salah, kalau ini sudah dilakukan perubahan ya Pak ya, karena sudah dilakukan pemindahan bahwa untuk gedung arsip itu harus pada lokasi tanah yang stabil. Jadi ini juga harus diperhatikan oleh perguruan tinggi lain. Jadi dalam pemilihan tempat penyimpanan arsip, gitu ya, gedungnya itu tidak boleh berada pada yang struktur tanahnya tidak stabil. Bukan merupakan bekas perkebunan, gitu ya, tidak dekat dengan sungai, tidak dekat dengan laut, tidak dekat dengan gunung berapi, gitu ya. Dan tentunya hal-hal yang dibutuhkan untuk pengamanan
seperti ada pintu darurat, ada sprinkle sistemnya, ada head smoke detektornya, fire alarm itu juga harus dilengkapi ketika kita sudah memiliki gedung penyimpanan arsip. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, mungkin bisa dibuka 2 atau 3 pertanyaan mungkin sebelum praktek. Iya,